Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Dedek Lia Official. Jadi di video kali ini aku mau menceritakan pengalaman aku, gejala awal yang aku rasakan di saat aku terkena asam lambung. Jadi sebelum kita lanjut ke video penjelasan atau ceritanya, kalian jangan lupa subscribe dulu channel aku, like, comment, share juga. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi di bawah sini supaya kalian orang pertama dapat notifikasinya. Langsung aja kita ke videonya. A few moments later. Jadi guys, awal mula gejala yang aku rasakan dari asam lambung itu yang pertama mual terus sampai muntah. Itu waktu itu kejadiannya bulan puasa tahun kemarin. Nah itu setiap kali aku habis makan atau habis buka puasa itu mual banget sampai muntah. Nah di situ aku cuman berpikir mungkin karena aku ada emah, jadi ya mungkin ini efek dari emah gitu. Dan akhirnya waktu itu aku mau pulang ke kampung pas mau lebaran. Dari tempat aku mau pulang ke kampung aku itu kan harus nyebrang pakai kapal. Nah waktu itu juga dari kontrakan aku menuju ke kapal itu lumayan jauh, jadi otomatis harus pakai mobil. Dan akhirnya suami aku pesan mobil. Nah setelah pas mau berangkat, mobilnya udah mau sampai, aku ini tiba-tiba ngerasa panik, kayak orang ketakutan. Aku nggak tahu gitu, ini efek karena aku memang awalnya memang ada mabuk kendaraan mobil atau apa gitu, karena aku mikirnya kayak gitu. Terus mual muntah, sementara mobil udah nyampe, aku masih mual, masih muntah sampai lemes badan aku. Akhirnya aku menguatkan diri masuk ke mobil. Setelah masuk ke mobil itu rasa yang tadinya kayak berdebar jantungku, kayak mau copot itu hilang. Pas mau pulang lagi ke tempat aku, itu kejadiannya sama lagi. Pas mau naik kapal, tapi pas naik kapal gitu juga aku rasanya mual, muntah, terus jantung berdebar-debar. Kayak ada yang aku takutin, sementara nggak ada yang aku takutin, itu nggak ada. Tapi tiba-tiba aja rasa gemeteran itu, rasa berdebar jantung itu muncul tiba-tiba. Nah setelah pulang, udah nyampe ke rumah, aku bilang ke suami, ini kayaknya bukan emah deh gitu, karena yang aku rasakan ini kayaknya berbeda banget. Suami aku bilang kita periksa aja gitu. Akhirnya aku dibawalah sama suami aku ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah kalian tahu, setelah nyampe di rumah sakit itu, spesialis itu aku kambuh lagi, gemeteran, takut. Badan aku lemes sampai mual muntah, sampai aku nunggu kan, ngantri kan, aku nunggu di luar, aku nggak berani nunggu di dalam karena memang aku mual muntah ya. Di luar itu aku muntah-muntah terus karena nunggu antrian ini tadi, mual muntah sampai akhirnya dipanggil masuk ke dalam. Aku ceritakan semua apa yang aku rasakan ke dokternya. Nah disitulah akhirnya dokter bilang kalau aku terkena asam lambung dan juga GERD. Nah jadi GERD itulah yang tadi yang membuat aku jantung deg-degan, kayak panik tiba-tiba, padahal nggak ada yang ditakutin, nggak ada yang dirasain apa-apa tuh nggak ada, cuman datangnya tiba-tiba, muncul tiba-tiba. Akhirnya di situ juga aku di ronsen, dilihat lambung aku memang ada luka gitu. Terus juga akhirnya diperiksa, dicek darah segala macem. Udah selesai dari situ aku dikasih obat sama dokter spesialis itu, ada 2 gitu kalau nggak salah obatnya. Aku pulang, aku minum obat itu, beberapa hari aku minum obat itu, aku ngerasa enak ya, kayaknya cocok sama obat itu, enak, mualnya juga hilang. Terus setelah sekitar 2 hari ya, setelah obat itu habis, aku ini tadi makannya seperti biasa, maksudnya seperti nggak ada kejadian apa-apa, aku makan seperti biasa. Padahal waktu pas diperiksa itu dokter udah bilang bahwa aku harus mengurangi makan pedas, berminyak, yang mengandung zat asam tinggi gitu-gitu. Suatu pagi itu aku ngerasa sakit sakit kepalanya beda, kayak berat banget. Sebelumnya aku nggak pernah ngerasa sakit kepala kayak gini gitu, ini berat banget. Aku ngomong sama suami, yang kepalaku sakit banget gitu kan, udah istirahat gitu kan, istirahat sampai sore kok masih belum hilang gitu. Udah suami aku bilang kamu minum obat gitu. Akhirnya aku minum obat pereda sakit kepala. Setelah minum obat nggak selang beberapa menit, nah di situ langsung mual, muntah, berdebar,
dan tiba-tiba aku langsung sesak napas yang nggak pernah aku rasakan sama sekali sebelumnya, sama sekali nggak pernah aku rasakan. Di situ aku merasakan sesak napas, rasanya udah mau. Akhirnya suami aku telepon mertua aku datang, aku dibawa sama mertua dan suami aku ke rumah sakit yang terdekat aja dari rumah aku, karena posisinya memang aku udah lemes banget, sesak napas, udah nggak bisa ngomong, udah gitu-gitu. Rumah sakit pertama penuh karena memang waktu itu kan lagi COVID lagi meningkat banget waktu itu. Dapatlah rumah sakit kedua, akhirnya di situ aku diinjeksi karena dia pakai kayak infus gitu di sini, tapi infusnya bukan ada botol, itu kayaknya diinjeksi lah. Itu nunggu sekitar 2 jam, kalau nggak salah 2 jam, karena nunggu reaksi obat itu ke aku itu gimana. Setelah itu aku dikasih obat lagi sama dokter dari rumah sakit itu. Tadinya gini, bukan, aku kan udah periksa sebelumnya di rumah sakit spesialis penyakit dalam dan obatnya cocok di aku. Nah waktu itu karena posisinya memang udah malam, terus aku juga udah lemes, jadi kita cari rumah sakit yang terdekat ya, makanya suami aku bawa ke rumah sakit itu. Nah pulanglah aku sama suami aku ini tadi. Waktu pas aku sakit kepala sore itu memang aku belum ada makan sama sekali. Nah aku makan dulu, terus aku minum obat yang dikasih dari rumah sakit itu juga lumayan banyak ya, 5 apa berapa gitu banyak. Setelah makan obat itu nggak selang berapa menit aku langsung sesak napas lagi. Wah aku udah gak karu-karuan. Aku bilang ke suami, aku kayaknya nggak cocok loh yang sama obat ini. Masa berapa menit aku minum udah sesak napas lagi, padahal kan baru pulang dari rumah sakit gitu kan. Dan akhirnya aku berusaha untuk tenang. Aku berusaha cari posisi yang enak gitu, yang enak gimana. Terus bantalnya tuh aku agak tinggiin dari kepala aku, dan akhirnya reda. Paginya akhirnya aku dibawa suami aku ke tempat dokter spesialis aku kemarin. Pas sampai di tempat dokter spesialis itu ternyata dokter aku nggak masuk, libur gitu. Wah udahlah, aku di situ memang udah posisinya masih lemes gitu kan. Yaudah akhirnya suami aku minta resep obat yang kemarin pernah dikasih sama aku. Akhirnya dikasih. Itu aku terbaring di rumah itu selama seminggu. Itu makanan aku cuman sop, terus bayam, bening, pokoknya bening-bening, terus juga dibikin sama mertua aku itu air kunyit itu. Selama aku kambuh dari penyakit si asam lambung ini tadi, aku bener-bener tidak berani makan makanan yang pedas, berminyak, bergas, minum-minuman yang mengandung kafein kayak teh atau kopi. Dan aku alhamdulillah sih, walaupun kemungkinan enggak 100%, tapi yang aku rasakan enggak seperti yang awal-awal aku rasakan lah gitu. Karena waktu sebelum aku mau pulang ke Jawa juga aku sempat konsultasi lagi sama dokter aku, tapi alhamdulillah memang hasilnya sudah membaik. Yang aku rasakan juga udah bener-bener nggak seperti dulu lagi, nggak pernah ada mual lagi. Pokoknya intinya aku udah bisa sih sebenarnya, udah bisa makan makanan yang lain-lainnya, udah bisa. Aku juga sudah mencoba, sudah makan makanan yang pedas apa segala macam, tapi memang tidak berlebihan gitu. Masih aku kontrol makan aku. Tetap setiap hari aku masak sayur bening, kayak pagi sarapan bening. Kalaupun minum es memang bener-bener kayak ngerasa gerah banget, panas banget, rasanya pengen minum es baru aku minum. Nah, jadi kalau setiap kali makan, bangun tidur, sebelum tidur, malam itu aku pasti biasakan minum air hangat. Terus buat kalian juga kalau bisa pagi jangan sampai udah lapar baru kalian makan. Sebelum lapar kalau bisa kalian makan, jangan sampai perutnya kosong. Banyak minum air putih. Aku sih sampai sekarang pun kadang suka ya bikin air kunyit sama madu gitu. Itu juga bagus sih, baik reaksinya untuk lambung kita itu sangat baik. Jadi buat kalian yang sekarang berjuang untuk sembuh dari asam lambung, kunci dari kesembuhan itu hanya dari pola pikir, pola makan kalian. Jangan stres, makan kalian juga kalian atur bener-bener. Hindari dulu makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kalian naik gitu. Beberapa bulan ini aku makannya udah bisa, alhamdulillah, makan makanan yang lain udah bisa, tapi tetap aku kontrol, tetap aku jaga makan aku, nggak berlebihan. Nah buat kalian semua semangat ya, yang sekarang masih berjuang melawan asam lambungnya, semangat, jangan stres, jaga pola pikir, jaga makan kalian.
Jadi gitu sih guys cerita aku, pengalaman aku pas waktu terkena gejala asam lambung. Buat kalian mungkin yang di sini ada nonton video aku yang sama apa yang aku rasakan, kalian boleh komen di bawah. Tapi ingat ya, gejala asam lambung ini setiap orang memang berbeda-beda, tidak sama gitu. Jadi buat kalian tetap semangat, cepat sembuh, jaga makan, jaga pola pikirnya. Semoga video aku ini bisa membantu dan bisa menginspirasi kalian semua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.